Sahabat YKB, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program ini sebagai sarana bagi kita mendalami Alkitab dan melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita hendak mengulik Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 21 dengan judul Perjalanan Menjadi Murid. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 21 dengan judul Perjalanan Menjadi Murid. Karena itu telah hadir di studio narasumber kita Pendeta Ujun Junaidi dari GKI Guntur Bandung. Salam jumpa Pak Pendeta Ujun. Salam jumpa juga Pendeta Santi. Terima kasih untuk kehadiran di studio, mengajak kita untuk mengulik bersama Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 21. Dan sebelum kita memulai, kita berdoa. Silahkan Pak Pendeta boleh memimpin dalam doa. Baik, mari sahabat YKB, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur karena ada waktu yang baik untuk bersama-sama kami belajar dan mendalami firman Tuhan. Oleh karena itu, kami memohon hikmat, penyertaan, bimbingan dari Roh Kudus saja, supaya apa yang kami baca dapat kami pahami, apa yang kami pahami ini kemudian boleh juga kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari dengan penuh sukacita. Kiranya Roh Kudus membimbing kami dalam program Ngulik Alkitab ini, sehingga segala sesuatunya boleh membuahkan kebaikan bagi kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami memohon berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari kita membuka Alkitab Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 21. Saya membaca untuk kita semua dan silakan sahabat boleh membaca dari Alkitab masing-masing yang saat ini sudah para sahabat pegang. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Ya. Pak Pendeta, di pasal 21 ayat 15 sampai 21 ini terjadi percakapan semacam itu ya antara Yesus dengan Petrus. Dan ada undangan, ajakan yang Yesus sampaikan kepada Petrus sampai 3 kali. Sampai 3 kali, betul. Gembalakanlah domba-dombaku. Sebelum kita sampai ke memperhatikan ya ajakan Yesus kepada Petrus sampai 3 kali ini, baik saya Pak Pendeta dan juga sahabat yang ada di rumah, para pemirsa yang ada di rumah, kurang lebih ya menurut kesaksian kitab Injil mengenal karakter yang ditunjukkan ya oleh Simon Petrus dalam beberapa peristiwa begitu. Yang terkesan ada saatnya meletup-letup, entah itu meletup-letup
dengan dengan semangat yang patriotik gitu ya. Atau meletup-letup ya semangat, wah Tuhan aku pasti mengikut Engkau. Tapi di sisi yang lain kekhawatiran juga bisa mudah begitu ya menerpanya. Menurut kesaksian Injil Yohanes, karakter semacam apa yang tampil begitu dalam diri seorang Petrus ini? Baik, terima kasih Pendeta Santi. Tokoh Simon Petrus ini sangat unik sekali ya. Karena setiap kita mungkin bisa relate gitu ya, atau mengidentifikasi diri kita, wah kayaknya mirip dengan saya nih Simon Petrus ini gitu. Kenapa? Karena setiap kita di dalam perjalanan mengikuti Tuhan Yesus nggak statis gitu ya. Ada kalanya penuh dengan lika-liku, naik, menggebu-gebu, tapi kadang begitu turun gitu ya, waduh kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Bolak-balik, maju mundur, jatuh bangun gitu. Dan itu pun juga yang dialami oleh Simon Petrus di dalam khususnya Injil Yohanes yang akan kita kulik kali ini gitu. Namun di dalam naik turunnya itu juga Tuhan Yesus tetap mengasihi Simon Petrus ini gitu ya. Dan Petrus pun belajar untuk mengasihi Tuhan Yesus. Nah, teks yang akan kita kulik ini adalah pasal 21. Ya. Namun tentunya kita tidak bisa melepaskan diri ternyata dari pasal-pasal sebelumnya, di mana di pasal sebelumnya ini juga tokoh Simon Petrus itu tergambar kuat gitu. Jadi ketika Pendeta Santi menanyakan kepada saya, karakter apa yang muncul di dalam Injil Yohanes ini, tentu kita harus juga sedikit banyak mengambil cuplikan-cuplikan di mana Simon Petrus ini melakukan sesuatu ataupun mengatakan sesuatu gitu. Sebab waktu episode ngulik Alkitab yang membahas Yohanes 20 ini ya, 20 ini juga kita mendapatkan keterangan bahwa oh iya, jangan-jangan pasal 21 ini agak berbeda gitu ya dengan pasal 20 gitu. Tapi menariknya di pasal 21 ini membaca Simon Petrus di pasal 21 itu perlu pertolongan ternyata dari pasal-pasal sebelumnya, terutama pasal 1 sampai 20 itu cukup panjang. Kita memang tidak akan membahas semuanya tentunya, tetapi ada adegan-adegan atau di mana Simon Petrus itu melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang akan memberi inspirasi kepada kita untuk melihat siapa Simon Petrus ini. Begitu Pendeta Santi. Mungkin yang pertama kita bisa melihat peristiwa awal kemunculan siapa Simon Petrus. Ya, penginjil Yohanes memperkenalkan Simon Petrus ini pertama-tama ketika ia dipanggil, gitu ya. Ia dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus. Kita bisa membaca di Yohanes 1 ayat 41 sampai 42. Pendeta Santi bisa membacakannya bagi kita sekalian. Yohanes pasal 1. Betul, ayat 41 dan ayat 42. 41 dan 42. Ya. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Ya, disinilah Simon Petrus diperkenalkan pertama-tama oleh penulis Yohanes. Tapi kita belum melihat apa spesialnya gitu ya, hanya diperkenalkan saja gitu ya. Apa spesialnya Simon Petrus ini? Dia hanyalah salah satu dari murid Tuhan Yesus, mungkin juga sama dengan murid-murid yang lainnya. Bahkan dia diperkenalkan pertama-tama oleh kesaksian saudaranya, Andreas. Jadi tidak secara langsung gitu ya. Tapi nanti ini menjadi unik ketika kita nanti membaca di pasal 21 itu. Pada titik ini nggak ada yang spesial, tapi nanti akan terlihat spesialnya gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ternyata Petrus ini memiliki karakter yang kemudian mulai tampak gitu ya, mulai menonjol khususnya di Yohanes pasal 6 ayat 67 dan 68. Di saat banyak orang mundur karena perkataan dan pengajaran Yesus yang cukup keras, Simon Petrus angkat suara. Simon Petrus mengatakan sesuatu terkait hal ini. Pendeta Santi juga boleh bacakan bagi kita Yohanes 6 ayat 67 sampai 68. Ya. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Ya.
Di sini kita mulai melihat bahwa ketika ajaran dan juga perkataan Yesus cukup keras, karena beberapa orang banyak yang mengikuti Yesus berbondong-bondong itu pergi meninggalkan Yesus. Tak sanggup lagi gitu ya istilahnya. Dan ke-12 murid ini juga seolah-olah diam gitu ya, bungkam, dan di sini Petrus menjawab pertanyaan Tuhan Yesus itu, gitu ya. Ketika Tuhan Yesus bertanya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Sini Petrus angkat suara, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Kita melihat Petrus yang berani di sini. Petrus yang berani, yang yakin. Di saat yang lain mungkin, aduh, gitu ya, bingung jawabnya atau gimana. Tapi Petrus mengutarakan itu, dia bersuara. Itu yang kedua, keberanian Petrus mulai terlihat, gitu ya. Namun karakter lain tentang Petrus juga mewakili karakter murid-murid pada umumnya gitu, yaitu ketidakmengertiannya atau ketidakpahamannya terhadap ajaran atau ucapan Yesus. Nah, ini kan karakter umum. Kadang kan para murid nggak ngerti apa sih yang Yesus katakan, maksudkan gitu ya. Nah, tetapi di sini ada beberapa peristiwa yang setidaknya menunjukkan bahwa benar-benar Petrus nggak ngerti, bahkan aksi yang dia lakukan kadang berlainan dengan apa yang Yesus harapkan atau Yesus maksudkan. Setidaknya ada 3 peristiwa, Pendeta Santi, yang bisa kita lihat gitu ya. Peristiwa pertama, waktu pembasuhan kaki. Artinya Yesus yang membasuh kaki para muridnya, tercatat di Yohanes 13 gitu ya. Kita bisa melihat di ayat yang ke-8, Pendeta Santi bisa bacakan kembali Yohanes 13 ayat 8. Yohanes 13 ayat 8. Kata Petrus kepadanya, Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Ya, di sini kan konteksnya Yesus sedang membasuh kaki para muridnya, dan sampailah Yesus kepada Petrus. Dan Petrus dengan percaya dirinya enggak mau gitu ya. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Perhatikanlah kata selama-lamanya, ini kan nada yang sangat kuat sekali, nada yang sangat, wah, jangan sampai itu terjadi, istilahnya seperti itu gitu ya. Petrus sungguh nggak mau gitu. Kenapa? Karena Petrus memiliki pemahaman membasuh kaki itu bukan pekerjaan sang guru gitu ya. Membasuh kaki adalah pekerjaan seorang pelayan, seorang hamba, dan sosok Yesus bagi Petrus bukanlah pelayan. Dia adalah guru, dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan. Nggak layak pekerjaan itu dilakukan oleh sang guru. Nah, di sini kan beda konsep gitu ya. Betul. Petrus tidak memahami apa yang Yesus lakukan. Barulah setelah Yesus menjelaskannya, Petrus mengerti, memahami. Bukan hanya kakiku, tapi semuanya kalau bisa gitu ya. Barulah dia memahami. Nah, itu peristiwa pertama di mana awalnya Simon Petrus nggak tahu, tapi kemudian menjadi tahu. Gitu. Lalu yang kedua, yang peristiwa Yesus ditangkap, Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Kita tidak perlu membacakan satu perikop itu, tetapi adegan ini pasti kita ingat, mungkin Sobat YKB juga mengingat bahwa Petrus menghunus pedangnya. Secara spontan dia memutus telinga Malkus, gitu ya. Dan di sini Yesus secara tegas juga memerintahkan Petrus untuk kembali menyarungkan pedangmu itu. Gitu. Jadi kan ada adegan yang cukup tegang di sini, gitu ya. Petrus menghunus pedangnya, gitu, langsung memutuskan telinga kanan nama hamba imam besar itu, Malkus, gitu. Dan Yesus berkata, sarungkan pedangmu, bukankah aku harus meminum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Gitu ya, ayat 10 dan 11. Di sini pertanyaan Yesus, ini kalimat tanya, bukankah gitu ya? Ini kalimat tanya, tetapi pertanyaan yang sebenarnya nggak harus dijawab. Sebenarnya nggak harus dijawab. Itu pertanyaan retoris yang udah tahu jawabannya. Gitu. Memang Yesus harus mengambil jalan penderitaan itu. Dan di sini Simon Petrus tidak memahami apa yang Yesus katakan ini, atau yang tujuan Yesus itu belum terpahami oleh Petrus, sehingga ia melakukan tindakan. Gitu ya. Kalau tadi kata-kata aja, dan ini udah tindakan seperti itu. Jadi mulai muncul ya karakter Petrusnya. Di satu sisi berani, di satu sisi kadang nggak ngerti, tapi di sisi lain spontan. Gitu ya. Apa yang dia yakini dia lakukan. Langsung gitu ya.
walaupun ternyata itu keliru gitu. Dan yang terakhir tentu peristiwa yang terkenal Pendeta Santi, yaitu peristiwa penyangkalan Yesus yang Petrus lakukan gitu ya. Dia sangat berani di pasal 13, dia berkata di ayat 37 ya, 13 Yohanes 13 ayat 37, Petrus dengan gagahnya berkata, "Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Itu perkataan Petrus kepada Yesus. Ini percaya diri sekali ya Petrusnya. Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Tetapi kita tahu bahwa jangankan memberikan nyawanya gitu ya. Ketika ditanya, kayaknya kamu murid Tuhan Yesus. Iya, kayaknya saya pernah lihat kamu ya. Kamu nggak asing misalkan gitu ya. Kalau bahasa kita sehari-hari. Dia langsung berkata, bukan. Saya tidak mengenal. Saya tidak mengenal dia. Aku bukan bagian dari komunitas itu dan lain sebagainya. 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus, gitu ya. Jadi mulai utuh kita melihat karakter ini. Karakter pemberani, spontan, kadang tidak mengerti apa yang Yesus ajarkan atau ucapkan, tetapi kadang juga menciut, gitu ya. Menciut, takut. Dan ya, itulah seorang Petrus menurut Injil Yohanes. Gitu. Baiklah, Pendeta Ujun sudah menjelaskan, membantu kita untuk bisa mengenali ya karakter Simon Petrus, ditolong dengan pasal-pasal sebelumnya, dan kita akan memasuki langsung begitu di pasal 21 ayat 15 dan selanjutnya. Namun kita akan lanjutkan tuh di segmen yang kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami, sahabat YKB, dalam program Ngulik Alkitab bersama saya pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung. Sahabat, saat ini kita mengulik Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 21 dengan judul Perjalanan Menjadi Murid. Saat ini kita sudah tiba di segmen yang kedua. Mari sahabat boleh menyampaikan pertanyaan maupun tanggapan di kolom komentar yang sudah tersedia. Pendeta Ujun Junaidi akan dengan sangat senang boleh merespon pertanyaan para sahabat. Sahabat, kita langsung saja di segmen yang kedua. Pak Pendeta, kita langsung ya di segmen yang kedua. Ya, baik. Di segmen yang pertama, Pak Pendeta sudah menjelaskan ya karakter Simon Petrus yang berani. Gitu, yang spontan. Spontan dalam macam-macam hal, spontan membela, spontan ketika pun nggak mengerti pun spontan, nggak diem-diem gitu. Betul, ya. Ya udahlah, saya nggak ngerti, saya diem aja gitu ya. Berani berpihak juga, tapi juga spontan juga bisa menciutnya juga cepat begitu ya. Cepat juga begitu cepat ya, juga, ya menciutnya. Nah, di pasal 21 ayat 15 secara khusus dan selanjutnya Yesus menyampaikan ajakan kepada Simon Petrus mengembalakan domba-dombaku. Saya berpikir ini Yesus apa lupa begitu. Betul. Pada karakter satu murid yang khas ini begitu ya, sampai tawaran untuk ajakan untuk menggembalakan domba disampaikan kepada Simon Petrus. Kira-kira saya pikir apa nggak salah ya mengundang Petrus yang ambivalen ini begitu ya, yang spontan tapi juga
gampang menciut semangatnya dan sebagainya. Bagaimana tanggapan Pak Pendeta? Betul, menjadi menarik ya Pendeta Santi. Ya. Apa Yesus nggak salah gitu ya, memberikan tanggung jawab, kepercayaan yang begitu besar kepada seorang Simon Petrus yang tadi kita sudah lihat betapa beraninya, sekaligus juga betapa takutnya di sisi lain gitu ya, menggebu-gebu tapi kemudian juga tidak konsisten gitu ya, kadang berapi-api tapi juga kadang hilang begitu saja gitu ya, karakter atau semangat ikut Tuhan itu gitu. Nah, itulah sebabnya kita akan melihat nanti Simon Petrus di pasal 21 yang ternyata mengalami suatu perubahan, yang mengalami juga pemulihan dan mengalami juga rekomisi atau pengutusan kembali oleh Yesus itu gitu. Dan disinilah justru perjalanan itu akan terlihat Pendeta Santi, dari seorang Petrus yang dikisahkan, yang tadi kita lihat sebelumnya begitu meluap-luap, begitu meledak-ledak, tapi kemudian di pasal 21 ada karakter lain yang menolong kita juga untuk melihat perjalanan perubahan itu gitu ya. Yang pertama, kita melihat percakapan yang berpola ya Pendeta Santi, antara Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. Percakapan itu diulang sebanyak 3 kali. Gitu ya. Nah, tentang 3 kali ini, Pendeta Santi mengingat angka 3, tentu kita langsung terkoneksi gitu ya, dengan peristiwa penyangkalan Yesus sebanyak 3 kali gitu. Dan betul, apakah ini berhubungan? Apakah Yesus dengan sengaja bertanya sampai 3 kali buat ngingetin, oh kamu sudah 3 kali nih menyangkal aku, apakah maknanya begitu gitu, apakah itu gitu. Nah, meskipun sama-sama 3 kali nih Pendeta Santi, tapi teks kita sebenarnya tidak berbicara apa-apa tentang masa lalu Petrus yang menyangkal Yesus. Meskipun tentu kita punya bayangan itu, karena kita tahu Petrus menyangkalnya 3 kali. Jadi jika kita mau mengaitkan angka 3 ini gitu ya, sama-sama 3 kali, sebenarnya boleh-boleh saja, karena memang itu terjadi, menyangkal 3 kali dan Yesus juga bertanya 3 kali gitu. Namun perlu kita garis bawahi bersama bahwa Yesus yang bertanya itu bukan bermaksud untuk mengungkit-ungkit masa lalu Petrus. Atau Yesus tidak lantas kemudian ngomel gitu ya kepada Petrus, kenapa kamu tidak mengakui saya, misalkan seperti itu, atau mengapa kamu menyangkal? Yesus hadir bukan dengan pertanyaan itu, tapi Yesus hadir dengan pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus bertanya demikian gitu. Jadi itu dulu yang penting gitu ya. Jadi ini bukan hadir untuk mengungkit masa lalu, tetapi Yesus seperti menanyakan komitmen Petrus. Yesus menanyakan kasihnya kepada Yesus itu gitu. Jadi itu yang pertama. Tapi yang menarik tentang angka 3 ini, tentang 3 kali ini, ada penafsiran lain yang mendekati ini gitu ya, yang menurut saya juga lebih membebaskan kita supaya kita tidak terlalu menyudutkan Simon Petrus ini, yang diingat penyangkalannya terus gitu ya. Ternyata ada tradisi Timur Dekat kuno yang konon itu mengulang sesuatu, misalkan berupa pernyataan gitu ya, statement sebanyak 3 kali untuk mendapatkan suatu legalitas gitu. Apa? Jaminan, kepastian. Kepastian gitu. Jadi yakin seorang tidak, gitu. Betul, yakin dia harus mengucapkan itu sebanyak 3 kali gitu. Dan jika kita melihatnya dari perspektif ini, maka jawaban Petrus sebanyak 3 kali itu, bahwa aku mengasihi engkau gitu ya, itu menegaskan kesungguhannya, menegaskan bahwa ia betul-betul mengasihi Yesus. Jadi pernyataan yang sebenar-benarnya, pernyataan yang sesungguhnya, tanpa kebohongan, tanpa karangan, tanpa paksaan dari pihak manapun. Ya, jadi ketika pertanyaan ini 3 kali dan Petrusnya menjawab 3 kali juga, ada nilai kesungguhan di situ. Gitu. Jadi menarik, kita sudah melihat agak berubah nih Petrus yang di pasal 21 ini, bahwa betul dia komit sekarang gitu. Kalau mungkin di pasal sebelumnya masih terombang-ambing, masih cepat berubah, tapi setidaknya di pasal ini ada komitmen yang ditegaskan oleh seorang Simon Petrus. 3 kali dia menyatakan itu. Gitu. 3 kali dia menyatakan bahwa sungguh-sungguh Simon Petrus mengasihi Yesus.
pernyataan yang mengasihi sebanyak 3 kali ini apakah sama kualitasnya pertanyaan yang Yesus ajukan sampai Yesus perlu mengajukannya sebanyak 3 kali gitu. Apakah sama apa beda kok ngapain 3 kali gitu ya. Oke. Nah, betul Pendeta Santi, Tuhan Yesus bertanya Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? 3 kali Yesus bertanya gitu. Dan menariknya penulis Injil Yohanes ini menggunakan variasi kata yang sangat kaya sekali dalam pertanyaan ini. Ya, karena diulang 3 kali bervariasi gitu ya. Misalkan ada 2 kata yang digunakan untuk kata mengasihi, yaitu agapan, kita mengenal kasih agape gitu ya, dan juga philein, kata kerja gitu ya, kata kerja philia, kata bendanya philia gitu, mengasihi. Ada 2 kata mengasihi yang digunakan. Ada 2 kata juga untuk menjawab, menjelaskan respons dari Petrus. Engkau tahu, nah kata tahu itu juga ada 2 gitu, yaitu oida dan juga ginoskein gitu, kata Yunaninya. Dan untuk gembalakanlah domba-dombaku, itu juga ada 2 kata kerja dan 2 kata benda juga yang digunakan oleh penulis Yohanes, yaitu boskein dan poimainein, sedangkan dombanya arnion dan probaton. Jadi bayangkan penulis Injil ini mengganti kata-kata ini dengan sangat kaya sekali. Pertanyaan kita, bagaimana maknanya? Iya. Apakah ada makna khusus di balik kata-kata yang bervariasi ini sehingga kita bisa lebih dalam lagi memaknai percakapan antara Yesus dan Simon Petrus ini? Betul. Nah, tentu jawabannya ada beberapa pendekatan juga nih, Pendeta Santi. Jadi ada yang mengatakan tentu ada maknanya, kalau enggak ngapain ditulis gitu ya. Iya. Tapi juga ada pendekatan lain yang melihat itu sebagai keragaman atau variasi saja gitu. Sekedar variasi, sekedar kekayaan, dan ada memperkuat satu pesan. Nah, kita coba telusuri keduanya ya gitu. Nah, pendekatan pertama, Sobat EKB mengatakan ada makna di balik variasi kata yang berbeda itu. Misalnya saat Yesus bertanya untuk yang pertama dan yang kedua gitu. Jadi ini pertama kali dan yang kedua kali, Yesus bertanya kepada Simon kurang lebih begini, Simon, apakah engkau agape gitu ya, ada pakai kasih agape gitu ya, apakah engkau agape terhadap aku? Ya, agape yang kita kenal adalah kasih tanpa syarat gitu ya, kasih yang total, kasih sepenuh hati, kasih Allah yang sempurna gitu ya, agape. Dan Simon Petrus menjawabnya menggunakan philia sebanyak 2 kali itu, gitu ya. Bahkan secara konsisten 3 kali Petrus jawab dengan philia, gitu. Aku mengasihi kamu dengan philia, kasih persahabatan. Aku mengasihi kamu sebagai sahabat. Petrus menjawabnya demikian. Nah, karena 2 kata kasih ini berbeda, pendekatan pertama ini lantas memberikan kita seolah-olah kok beda ya? Gitu responnya gitu. Kok Petrus cuman jawab philia sih gitu, enggak ikut pakai kata agape gitu. Nah, untuk kesana kita bedakan dulu gitu ya. Pendekatan pertama ini membedakan kan, kasih agape ini kasih yang sempurna, kasih philia ini nomor 2, ada rankingnya kesana gitu ya, ada hierarki di kasih ini gitu ya. Ranking 2 philia karena dia kasih persahabatan gitu. Lalu ada kasih storge, kasih keluarga gitu ya, antara orang tua dan anak, sesama saudara. Dan biasanya yang paling bawah, paling akhir eros gitu, karena kasih yang mendamba, kasih yang mengingini, hasrat gitu. Dan malah sering dianggap buruk ya kasih eros ini gitu. Nah, konsekuensi dari cara membaca ini yang bertingkat-tingkat ini adalah kesannya kita menangkap sosok Petrus yang tidak bisa mengasihi dengan kasih agape. Karena ketika Yesus, apakah engkau agape? Petrus jawabnya enggak, philia gitu. Kesannya Petrus tidak bisa mengasihi Yesus secara agape. Secara penuh, secara total gitu. Ada kesan seperti itu karena kita memberikan hierarki ini terhadap kata kasih ini. Dan pada akhirnya ketika Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, Yesus menggunakan kata kerja philein. Jadi berubah dari agape menjadi philia. Gitu. Dan bagaimana cara membaca ini?
ketika kita menghierarkikan kasih ini seolah-olah oh Yesus nurunin nih berarti gitu kan, karena kita nurunin kualitas begitu Yesus ya. nurunin nih kualitasnya supaya Petrus nyampe ke sana gitu kan ya. Nah, barulah Petrus bisa memenuhi kasihnya itu kepada Tuhan Yesus, karena secara konsisten Petrus menjawab filia. Secara konsisten ia menjawab, "Ya benar Tuhan, aku mengasihi kamu sebagai seorang sahabat." Kasih persahabatan. Nah, itu pendekatan pertama. Jadi pendekatan yang mencoba melihat bahwa ada maknanya di balik kata-kata itu gitu. Namun dari pendekatan pertama terkesan ada standar yang diturunkan oleh Yesus. Ada kesan seperti itu, dan ada kesan juga Petrus yang nggak bisa nih gitu ya memenuhi harapan atau kualitas dari kasih Yesus itu gitu yang Yesus tanyakan. Konsekuensinya seperti itu. Jadi ada maknanya iya, tapi ada konsekuensi di balik cara menafsir seperti itu. Namun yang kedua, yang bisa juga kita pakai, Pendeta Santi, melihat teks ini adalah, ya udah kita nggak usah tingkat-tingkatin kasih ini. Kita nggak usah memberikan derajat, oh yang pertama harus agape, yang kedua kemudian filia, kemudian eros paling bawah gitu ya. Jelek kasihnya, kesannya seperti itu. Kita tidak mengkotak-kotakan kasih itu, artinya kita melihat bahwa penulis Injil dengan sengaja menggunakan variasi kata ini untuk memperkaya tulisannya, sambil juga menegaskan bahwa berbagai jenis kata ini menunjukkan atau mempertanyakan keseriusan Petrus. Gitu. Jadi yang disasar adalah keseriusannya, bukan kata-kata di balik itu gitu ya. Keseriusannya, komitmennya gitu. Jadi pesan komitmen ini yang kuat yang ingin disasar oleh Yesus melalui penulis Injil Yohanes ini. Dengan kata lain, Yesus sedang melakukan reafirmasi, menegaskan kembali, benar nggak kamu mengasihi aku? Itu gitu. Dan pertanyaannya menjadi muncul lagi nih, Pendeta Santi. Apakah cara membaca ini dapat dipertanggungjawabkan? Kesannya kan, ya buat apa kata-kata ini nggak dibahas, kesannya gitu ya. Kesannya boros-boros saja. Gitu. Apakah bisa dipertanggungjawabkan cara membaca seperti ini? Jawabannya bisa. Mengapa? Sebab pada bagian Alkitab lain, penulis Injil Yohanes secara sengaja menggunakan kata-kata kasih, misalkan gitu ya, baik agape maupun filia secara variatif. Ya, ini menarik sekali. Artinya apa? Artinya kata agape, kan kita berpikir agape ini hanya untuk Allah nih, karena kan kasih Allah. Hanya Allah yang bisa. Yang hanya sanggup. Allah yang sanggup gitu ya, kasih yang total gitu. Menariknya, kata agape bukan hanya digunakan untuk menceritakan tentang kasih Allah. Begitu juga dengan kata filia bukan hanya digunakan untuk menceritakan kasih manusia sesama sahabat. Contoh ya, Pendeta Santi, kita buka Yohanes 3 ayat 19. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Oke, kata lebih menyukai, Pendeta Santi, di sini yang digunakan adalah agape. Jadi subjeknya adalah manusia. Ternyata di sini manusia menggunakan kata agape, gitu ya. Nah, lalu juga di dalam Yohanes 12 ayat 43, Pendeta Santi bisa minta tolong bacakan kembali. Yohanes 12 ayat 43. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Nah, jadi kata lebih suka di sini juga menggunakan kata agape. Padahal yang sedang dibahas subjeknya adalah manusia, khususnya orang-orang Yahudi. Menarik ya, berarti kata agape bukan hanya soal Allah, tapi juga soal manusia. Dan sebaliknya, Pendeta Santi, bagaimana dengan filia? Apakah Allah pakai kata filia? Ternyata iya. Di Yohanes 5 ayat 20, coba kita baca. Di sini aktivitas Allah atau pekerjaan Allah ya, mengasihi gitu ya. Itu juga menggunakan kata kerja filia. Philein. Bapa mengasihi anak gitu. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Kata mengasihi di sini adalah filia. Ya. Juga yang terakhir dari Yohanes 16 ayat 27, Pendeta Santi bisa minta tolong bacakan Yohanes 16 ayat 27.
Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Ya, menariknya kata mengasihi di sini juga menggunakan kata philei atau dengan kata benda philia. Jadi kesimpulan sederhananya, Pendeta Santi, kata kasih ini, baik agape maupun philia digunakan secara silih berganti oleh penulis Injil Yohanes, dan tidak ada makna yang secara spesifik, agape harus Allah saja, philia harus manusia saja, dan tidak, penulis Injil Yohanes sendiri tidak mengkotak-kotakan itu, tidak memberikan derajat hierarki tertentu, sebab baik kata kerja philein pun, persahabatan, itu digunakan oleh Allah kok gitu. Artinya apa? Kalau sesuatu yang digunakan Allah berarti baik juga. Betul. Gitu kan. Bukan tentu sesuatu baik yang gitu. Buruk ya. Bukan sesuatu yang buruk gitu. Dan ini menjadi, kita kembali ke teks ketika Petrus mengucapkan philei gitu ya. Aku mengasihi engkau secara sahabat. Ya, kasih persahabatan bukan sesuatu yang buruk gitu. Justru sebaliknya, itu adalah kasih yang juga baik, kasih yang juga otentik. Jadi bukan tidak lebih rendah kualitasnya. Tidak lebih rendah kualitasnya gitu. Nah, ini cara membaca atau mendekati teks ini dengan cara yang kedua gitu ya. Kalau yang pertama tadi ada hierarki, sehingga kesannya Yesus menurunkan standar dan Simon Petrus kesannya tidak bisa memenuhi standar. Tapi membaca yang kedua ini lebih membuat kita melihat bahwa oh betul, Petrus mengasihi Yesus dengan otentik, dengan sungguh. Dan Yesus pun mereafirmasi, menegaskan kembali, apakah engkau mengasihi aku? Dan jawaban Petrus secara konsisten mengatakannya demikian. Dan soal kasih persahabatan ini juga menjadi tema yang sangat kuat sekali di dalam Injil Yohanes gitu ya. Kita bisa lihat juga ketika Tuhan Yesus menegaskan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Berarti nggak kalah kok mutunya, istilahnya kalau kita mau bicara soal kualitas gitu ya, Pendeta Santi. Dan mengapa kasih menjadi yang utama? Karena memang relasi kasih itu juga menjadi relasi yang ditegaskan Yesus di dalam perintah yang baru. Perintah baru kuberikan kepadamu gitu. Supaya dunia tahu bahwa engkau muridku, yaitu dengan cara apa? Saling mengasihi gitu. Jadi kata kasih menjadi luar biasa ditegaskan di Injil Yohanes ini gitu ya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya, diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti perintah-Ku, dan lain sebagainya. Jadi kasih menjadi kata kunci, tema utama di dalam relasi. Baik tema utama dalam relasi. Baik antara Yesus dan Bapa maupun Yesus dengan para muridnya gitu. Jadi sebuah tema persekutuan yang kuat sekali tentang kasih. Yang kuat tentang kasih. Baiklah Pak Pendeta, ini menarik ya mengulik variasi kata ini supaya menolong kita untuk membacanya tidak dengan hierarki yang ada dalam pikiran kita. Kita akan masuk ke segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes pasal 21 ayat 15-21 dengan judul Perjalanan Menjadi Murid. Kita saat ini masuk ke segmen ketiga. Mari sahabat boleh menyampaikan pertanyaan ataupun juga mengutarakan pendapat di kolom komentar yang sudah tersedia bersama dengan narasumber Pendeta Ujun Junaidi. Pak Pendeta, kita masuk ke segmen yang ketiga. Di ayat 15 dikatakan demikian. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Siapa yang dimaksud dengan lebih daripada mereka? Seolah-olah Yesus hendak mau menuntutkah agar Petrus mau melihat Yesus Petrus mengasihinya lebih daripada mereka begitu? Atau sama-sama aja gitu ya? Apa bedanya kamu dengan yang lain nih gitu ya? Apakah Yesus hendak mau semacam seolah-olah menuntut lebih begitu? Baik, Pendeta Santi, menarik ya. Ada anak kalimat lebih dari mereka ini gitu ya. Siapa mereka ini atau apa mereka ini gitu ya? Membaca keterangan ini kemungkinan ada 3 hal, Pendeta Santi, gitu ya, yang bisa menjadi arti dari lebih gitu, daripada ini semua gitu. Yang pertama, apakah Petrus mengasihi Yesus lebih dari ia mengasihi teman-temannya? Jadi ada apa ya? Kamu mengasihi aku dengan kamu mengasihi para murid yang lain, teman-temanmu ini lebih besar mana? Gitu ya, bisa dimaknai ke arah sana. Lalu yang kedua, yang lebih menarik juga menurut saya, apakah Petrus lebih mengasihi Yesus lebih daripada peralatan memancing? Nah, ini yang menurut kita, wah, kok bisa ke sana gitu ya? Karena memang Alkitab kita menggunakan kata mereka. Kalau kata mereka kan untuk kata ganti orang ya, Pendeta Santi. Mereka ya pasti orang, bukan barang gitu. Tetapi ternyata terjemahan bahasa lain, bahasa Inggris misalnya gitu ya, digunakan kata these, kata ganti jamak orang ketiga yang nuansanya lebih luas, bukan hanya soal orang, tapi juga bisa barang. Jadi kita ingat konteksnya bahwa Yesus bertanya ini setelah mereka mendapatkan ikan, hasil tangkapan yang banyak, setelah Simon Petrus menjala ikan, memancing gitu ya. Jadi ada juga penafsir yang mengatakan bahwa Yesus sedang bertanya, apakah kamu mengasihi aku lebih dari aktivitas ini? Ya, entah profesi gitu kan, menjala ataupun hobi mungkin ya, memancing atau dan lain sebagainya. Apakah kamu mengasihi aku lebih daripada ini? Gitu. Lalu yang ketiga, apakah Petrus lebih mengasihi Yesus lebih dari para murid yang lain mengasihi Yesus gitu. Jadi ini yang tadi yang Pendeta Santi tanyakan gitu ya. Apakah yang ketiga gitu. Nah, kesimpulan dari 3 kemungkinan ini adalah Petrus berkata iya terhadap 3-tiganya gitu. Karena dia menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Jadi 3 kemungkinan ini, apakah Petrus mengasihi Yesus lebih daripada Petrus mengasihi teman-temannya? Dia jawab iya. Apakah Petrus mengasihi Yesus lebih daripada profesinya ataupun alat-alat pancingnya gitu ya? Petrus jawab iya. Dan apakah Petrus mengasihi Yesus lebih daripada teman-temannya mengasihi Yesus? Dengan yakin juga Petrus menjawab iya. Gitu. Artinya Petrus mengakui bahwa ia mengasihi Yesus lebih daripada semua itu. Dan Petrus diundang untuk mengasihi Yesus dengan cara yang mungkin murid-murid lain tidak bisa lakukan. Dengan cara apa? Semakin dipertegas dengan ayat selanjutnya yang memberikan kita petunjuk bagaimana ia mengasihi Yesus lebih daripada teman-temannya, ya. Bagaimana ia akan mati untuk memuliakan Allah. Nah, bagi kita kesannya kan lebih dari ini, kok kayaknya Yesus membandingkan Petrus ya dengan murid-murid yang lain. Ada sensitivitas tertentu kan kalau misalkan yang satu dibandingkan dengan yang lain gitu. Bukankah kita juga menyadari membandingkan itu nggak baik kok, kesannya Yesus membandingkan gitu ya. Ojo dibanding-bandingke gitu ya. Kalau kita kan melihatnya seperti itu. Tapi kembali lagi ke maksud Yesus bertanya di awal, Yesus tidak pernah ingin membandingkan, tapi Yesus sedang menguji kembali. Yesus sedang mengafirmasi kembali.
menegaskan, menguatkan pernyataan Petrus itu. Jadi Yesus nggak membandingkan, yang Yesus ingin lihat adalah sedalam apa komitmen itu. Pengakuan Petrus. Sedalam apa? Sedalam apa gitu. Dan Petrus secara konsisten menjawab, ya. Aku mengasihi engkau. Di sini ada ruang ya. Kalau kita lihat dulu, pernah gagal nih Petrus gitu ya. Kita balik lagi ke flashback lagi ke kisah-kisah yang tadi kita kutip. Di sini ada ruang, kesempatan buat Petrus untuk menyatakan bahwa iya, aku mengasihi engkau. Lebih dari ini, itu, dan lain sebagainya. Petrus mendapatkan kesempatan yang kedua untuk kemudian menegaskan kembali komitmennya untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Dia menyatakan cintanya, menyatakan kasihnya gitu kepada Tuhan, Guru, dan Juru Selamatnya gitu ya. Dan Yesus mengundang Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Tadi Pak Pendeta juga menegaskan kembali ya, bahwa ada pemulihan yang terjadi. Betul. Dalam diri Simon Petrus. Lalu Tuhan Yesus mengajaknya untuk menggembalakan domba-domba. Apakah ada pengalaman pemulihan dia digembalakan? Sama kayak gini, bagaimana mungkin seorang tahu mengasihi orang lain kalau dia tidak lebih dulu dikasih? Betapa pengalaman itu menjadi dasar penting, prinsip penting bagaimana dia akan mengasihi dirinya dan juga orang lain. Bagaimana Pak Pendeta? Betul sekali. Justru teks ini mengisahkan ruang itu, gitu ya. Justru pengalaman itu didapatkannya ketika percakapan ini terjadi, itu menjadi pengalaman otentik buat Petrus juga untuk dikasihi Yesus. Mari bayangkan Pendeta Santi, kalau kita punya salah sama orang dan kita ketemu orang itu, bukankah kita membawa rasa bersalah ini? Ya. Dan bukankah pengampunan yang kita dambakan dari orang itu, bukankah kita juga ingin relasi kita pulih kembali gitu? Dan Petrus berada pada fase itu ketika ia berjumpa dengan Yesus yang bertanya kepadanya, apakah ia mengasihi aku itu. Jadi pengalaman digembalakan justru juga pada saat ini nih, di pasal 21 ini gitu, ketika Petrus juga beroleh pemulihan dari Tuhan, dia diterima kembali oleh Tuhan Yesus, dan bahkan dia diberikan kepercayaan yang baru sebagai gembala itu gitu. Gembalakanlah domba-dombaku gitu. Petrus kini mendapatkan sesuatu yang baru. Kepercayaan baru, tugas baru, tanggung jawab baru, peran yang baru. Tampak bagi kita, disinilah letak pemulihannya. Bahwa Yesus kini memberikan kepercayaan baru kepada Petrus. Ada peran yang penting di situ yang harus dimainkan oleh Petrus di komunitas para murid, menjadi gembala. Dan di dalam kasih Yesus kepada Petrus inilah gitu. Kok aku masih dikasih sih gitu kan? Kok aku masih dapat kepercayaan ini? Disitulah pemulihan itu terjadi. Di dalam komitmen Petrus untuk mengasihi, Petrus mendapatkan peran sebagai gembala. Dan apakah itu berarti Petrus nggak lagi jadi murid Tuhan Yesus karena udah jadi gembala gitu ya? Tentu tidak, Pendeta Santi. Disinilah justru ada role model yang harus Petrus ikuti. Dan siapa role model itu? Tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Sebab Yohanes 10 membeberkan atau menegaskan bahwa Tuhan Yesus sendiri berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan ini menjadi role model. Dan yang menarik kalau kita baca pasal 10 secara keseluruhan, enggak satu kali pun gembala ditegaskan punya superioritas terhadap domba-dombanya. Nggak ada, nggak pernah. Bahkan yang menarik, sosok gembala justru dilukiskan dengan tercermin dengan kedekatannya kepada domba-dombanya. Gembala mengenal domba-dombanya. Ia berdedikasi untuk merawat domba-dombanya. Ia memberikan makan bagi domba-dombanya. Ia memberikan tempat yang baik buat domba-dombanya, bahkan memberikan nyawanya sendiri. Itulah mengapa
pada ayat berikutnya, Yesus berkata kepada Petrus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Nah, di ayat ini tuh ada nuansa pengorbanan yang akan Petrus lakukan sebagai gembala. Jadi gembala di sini bukan gembala yang punya titel, punya jabatan yang bagus, punya posisi yang strategis, lebih dari yang lain, dan selalu diikuti maunya, kehendaknya. Betul, ada kesannya, ada privilege tertentu sebagai gembala yang bisa bisa diperoleh dan keuntungan-keuntungan tertentu. Sama sekali enggak. Justru gembala yang digambarkan oleh Injil Yohanes adalah sosok Yesus sendiri yang memiliki kedekatan dengan dombanya, yang mengenal dombanya begitu akrab, bahkan yang berkorban untuk domba-dombanya. Dan setepatnya itulah juga yang Petrus akan lakukan. Dia punya peran di komunitas, tapi juga dia punya tanggung jawab yang tidak kecil, karena dia harus berkorban dalam rangka kasihnya itu kepada Tuhan Yesus gitu. Dan yang ayat yang tadi saya baca, Pendeta Santi, ayat 18, di situ secara menarik Yesus seolah-olah memberikan sebuah rentangan Petrus di masa muda dan nantinya Petrus di saat tua gitu ya. Karena di masa muda engkau begini, lalu di masa tua engkau akan begitu. Dan kalau kita tarik lagi kepada Simon Petrus yang pasal-pasal sebelumnya tadi sudah kita sebutkan, maka betul kita bisa lihat karakter itu di sini gitu ya. Gambaran Simon Petrus yang menggebu-gebu, yang spontan, yang energik, yang kalau ngapa-ngapain istilahnya nggak dipikirin gitu ya, langsung aja dilakukan. Itu bisa dilihat dari kata-kata engkau melakukan segala sesuatu sendiri. Di ayat ini kan gitu ya. Waktu masih muda engkau melakukan segala sesuatu sendiri. Ya itu gambaran Petrus tuh gitu ya. Di pasal-pasal sebelumnya ngapa-ngapain ya sesuai dengan maunya saya gitu. Petrus di masa lalu gitu ya. Tetapi kelak ya pada masa tuamu gitu ya, ketika engkau akan menjadi tua gitu, Simon Petrus itu akan mengulurkan tangan. Dan ini para ahli Alkitab menjelaskan bahwa frasa mengulurkan tangan ini merujuk kepada peristiwa salib. Ya, tangan yang terulur gitu ya untuk dipaku. Itu dan menunjukkan orang lain mengikat engkau ya. Iya, dan orang lain akan mengikat engkau. Dan betul, menurut sejarah gereja juga Simon Petrus akan disalib. Gitu. Bahkan ia merasa tidak layak disalib kan seperti Yesus. Sehingga ia meminta disalib secara terbalik. Luar biasa ya Pendeta Santi, bahwa semakin tegas kita membaca perjalanan seorang Simon Petrus yang naik turun bolak-balik, tetapi ada ruang pemulihan dan ada tugas baru yang itu mengubahkannya. Dan itu mengubahkan seorang Simon Petrus, membaruinya gitu. Bahkan di ayat 19 yang juga menjadi ayat penutup dari perikop ini gitu ya. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh Petrus nantinya akan dilakukannya dalam rangka memuliakan Allah. Bukan lagi dalam rangka memenuhi pemahamannya sendiri mungkin. Ini yang benar menurut saya gitu ya. Karena kan spontanitas Petrus demikian gitu ya, di masa lalu digambarkan. Tetapi nanti ia akan memuliakan Allah lewat tindakannya, lewat pelayanannya, lewat tugas pengembalaan yang ia lakukan juga gitu. Sepintas ada Petrus masa lalu di ayat ini gitu ya, bertindak sesuka hati gitu ya, suka-sukanya Petrus gitu. Tapi pada saat percakapan itu terjadi juga ada Petrus yang lagi ngomong dengan Yesus. Petrus yang sudah lebih bijak, Petrus yang sudah lebih dewasa, Petrus yang sudah lebih belajar dari kegagalan masa lalunya dan berkata, aku mengasihi engkau Yesus. Dan ada Petrus juga di masa depan yang nanti akan mati untuk memuliakan Allah. Apakah mungkin panggilan juga untuk menjadi gembala itu menjadi panggilan bagi dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak Pendeta? Betul. Dan
kesannya kalau gembalakanlah domba-dombaku, ini mah Petrus aja gitu ya. Kalau saya mah domba aja Pak gitu ya. Domba saja Bu Santi, gak mau Yang jadi dirawat. gembala. Iya, yang dirawat, yang Iya. dijagain, dilindungi dan lain sebagainya. Enggak, jawabannya enggak. Tugas pengembalaan bukan hanya untuk Petrus, tapi untuk semua pengikut Tuhan. Bukan hanya untuk pendeta, bukan hanya untuk penatua, tapi kita semua diundang. Kenapa? Karena kita adalah juga murid-murid Tuhan. Gitu. Dan undangan ini juga berlaku bagi kita sendiri gitu, untuk mengembalakan sesama domba Allah. Gitu. Saling merawat, saling mengembalakan, saling mendukung, saling support gitu ya. Dan itu menjadi tugas kita juga sebagai para pengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, Pendeta Santi, sebelum kita masuk ke refleksi ini ada satu hal yang 2 kata saja, tapi ini menjadi sangat penting di dalam ayat ini. Percakapan Yesus dan Petrus ini ditutup dengan sebuah ajakan, 2 kata saja, ikutlah aku. Kata ikutlah aku ini menjadi sebuah panggilan. Yang kedua, bagi seorang Petrus. Kita ingat ya, Pendeta Santi, kalau panggilan pertama tadi mula-mula seorang Petrus diajak oleh saudaranya, yaitu Andreas. Aku telah melihat Mesias, kata Andreas. Yang lihat siapa? Andreas. Barulah Petrus, oh iya misalnya gitu ya. Barulah Petrus mengikut Yesus karena ada Andreas. Tapi yang ini Yesus sendiri. Perjumpaan langsung. Perjumpaan langsung, dan Yesus sendiri mengatakannya kepada Petrus, ikutlah aku. Secara personal panggilan itu, panggilan yang kedua ini luar biasa, memulihkan Petrus bahwa iya, aku masih murid Tuhan gitu. Aku adalah murid Tuhan, dan ini yang memulihkan dia gitu ya, untuk kemudian mengikut Tuhan. Merupakan panggilan yang memulihkan. Betul, aku pernah gagal, pernah jatuh, tetapi aku tetap dicintai Tuhan. Dan justru ruang ini menjadi ruang di mana aku mau berkomitmen mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Menggembalakan domba-dombanya gitu. Wah, indah sekali. Indah sekali. Ditutup dengan sangat manis sekali gitu ya oleh penulis Yohanes. Ikutlah aku. Ikutlah aku. Sahabat, kita bisa bercermin ya pada perjalanan salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Simon Petrus. Perjalanan naik turun menjadi seorang murid. Perjalanan jatuh bangun, perjalanan meletup-letup. Sampai pada perjalanan komitmen Simon Petrus mengikut Tuhan bukan lagi atas hasrat yang meletup-letup itu. Betul. Bukan lagi atas hasrat yang sebelumnya ia mengikut, tapi karena hasrat yang meletup-letup. Namun ini lewat perjalanan yang memang tidak mudah. Perjalanan perjumpaannya langsung berjumpa dengan Yesus yang sangat mengasihinya, membuka ruang seluas-luasnya bagi Simon Petrus merasa dan terus-menerus dicintai ya. Bahkan lalu kemudian diberdayakan ya untuk ikut menjadi gembala ya. Itu memulihkan. Dan ajakan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus, ikutlah aku, itu sungguh-sungguh membawa tugas perutusan, dan itu menjadi kebanggaan juga ya bagi seorang murid Simon Petrus. Dan biarlah kita bisa bercermin ya, kita merasa mungkin jatuh bangun juga menjadi murid Tuhan Yesus. Tapi cinta Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Dia mengizinkan kita untuk terus-menerus belajar darinya, dan semoga dalam perjalanan kita juga menjadi murid Tuhan, kita mengalami perjumpaan langsung, dikasihi, dicintai, dan diajak untuk juga menjadi gembala. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta Ujun Junaidi boleh hadir di episode kali ini, dan kita mau mengakhirinya. Silakan sahabat, ketika tayangan ini boleh memberkati para sahabat, silakan boleh membagikannya kepada sebanyak mungkin orang, dan boleh menekan tombol subscribe sehingga boleh mendapatkan update-update tayangan terkini dari YKB GKI TV. Sebelum kita mengakhiri, kita mau berdoa. Silakan Pak Pendeta boleh menutup program dalam doa. Mari sahabat YKB kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ketika kami boleh bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Kami diinspirasi dan dikuatkan bahwa sebagai murid-murid Kristus terkadang kami jatuh bangun mengikut Tuhan. Tetapi cinta Tuhan terus memampukan kami untuk mengikut Tuhan dengan berkomitmen, dengan kesetiaan, dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana juga Petrus di dalam perjalanannya menjadi murid,
Sungguh Engkau kasihi, Engkau mampukan, dan pada akhirnya juga Petrus boleh memuliakan Allah melalui setiap karya pelayanan yang dilakukannya. Kami juga berdoa memohon bagi setiap kami Tuhan, biarlah perjalanan kami mengikuti-Mu boleh senantiasa Engkau sertai, sehingga selalu ada proses belajar buat kami, selalu ada kesempatan bagi kami untuk mencoba lagi, dan kemudian kami belajar juga memberikan yang terbaik, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk ngulik Alkitab pada episode ini. Biarlah Engkau juga memberkati kami untuk terus belajar, memiliki kerinduan senantiasa untuk belajar dari firman Tuhan, sehingga kami senantiasa menjadi murid Tuhan yang terus berproses. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.